Beberapa waktu lalu gue dapetin ratusan dolar dari Adobe Stock tanpa ada aset yang terjual satupun. Gimana ceritanya? Apa penyebabnya? Dan kok bisa sih dapetin kayak gini? Ini asalnya dari mana? Gue akan bahas lengkapnya di video kali ini. Kita mulai. Oke, balik lagi ya teman-teman di channel gue di Reski Pradata. Buat teman-teman yang belum kenal, gue merupakan Reski, seorang microstalker yang memiliki pengalaman sekitar 4 tahun lamanya dan saat ini memiliki portofolio sekitar ratusan ribu di berbagai platform microstock, salah satunya Adobe Stock. Nah, di channel ini kalian akan dapetin banyak info-info, tips and trik seputar cara jual foto, jadi pastikan klik tombol subscribe sebelum mulai. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman pembahasannya tentang apa yang gue udah sampaikan di awal, bahwa gue dapetin ratusan dolar dari Adobe Stock. Nah, teman-teman yang perlu garis bawahi juga, biar ini makin valid ya. Gue sendiri udah jualan di Adobe Stock kurang lebih sekitar 4 tahun lamanya juga. Jadi platform ketiga gue setelah Shutterstock dan deposit foto itu adalah Adobe Stock. Gue udah bermain di sana cukup lama dan tiba-tiba baru kali ini gue dapetin sekitar ratusan dolar lah pokoknya. Mungkin gue akan kasih X depannya nih di sebelah sini biar jadi angka yang bikin kalian penasaran ya. Tapi intinya bayangin kalian udah punya 17.000 portofolio di Adobe Stock. Nah, ratusan dolar tinggal ditambah depannya kira-kira berapa nih. Gue berani kasih clue itu di atas UMR. UMR mana? Iya, gue nggak akan kasih tahu juga. Ya, oke teman-teman, balik lagi. Jadi gue tuh tiba-tiba di grup gue di sharing Shutterstock yang isinya susu semua itu pada ngechat ini Adobe pada dapat lonjakan dulu apa enggak ini dan sebagainya gitu kan. Terus gue juga penasaran kan, kok semuanya dapat. Terus ya udah aku cek aja. Kebetulan aku di depan laptop dan akhirnya aku coba cek dan nemu tuh, wah, udah dapat juga nih ratusan dolar. Banyak banget ini kan. Terus karena ini jadi apa ya, ibarat kata jadi suatu hal yang mencurigakan karena sebelumnya itu Adobe itu ada fraud namanya. Jadi jauh sebelum tiba-tiba dapat lonjakan earning itu ada isu yang cukup menegangkan di Adobe Stock, yaitu Adobe itu banyak nge-banned kontributor-kontributor karena alasan fraud download. Jadi ada orang yang curang, pakai sistemnya curang, terus dia downloadin asetnya orang lain dan termasuk asetnya dia sendiri untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ya, itu buat teman-teman yang tiba-tiba dapat lonjakan download gede, itu pada takut untuk ngecairin karena takutnya itu jadi hal yang dikiranya curang oleh Adobe dan itu susah tuh nego dan sebagainya. Jadi ada ketakutan tersendiri soal hal tersebut. Nah, hingga akhirnya hari ini tadi semua orang mengalami hal yang sama gitu kan. Terus kita bertanya-tanya, ini uang dari mana? Ini uang aman apa enggak kalau kita cairin gitu kan. Jadi gue masih wait and see, terus semuanya juga beberapa kontributor juga nggak langsung withdraw ya, karena agak takut juga, karena yang tahu isu fraud itu sebenarnya yang ada yang takut, tapi yang nggak tahu ya langsung cairin juga akhirnya pada banyak yang cari juga gitu kan. Ini akhirnya gue kepikiran, ini kok bisa dapetin banyak dan ini semua kontributor. Jadi menurut gue ini legit dari Adobe langsung dan ini bukan isu-isu yang kayak fraud dan sebagainya. Karena fraud itu ciri-cirinya lonjakan dolarnya gede, jumlahnya sama dalam satu waktu gitu kan, dan itu spike-nya tuh tinggi banget. Jadi kalau di Adobe Stock ada grafik dan itu ada spike-nya tinggi banget. Gue nggak ngelihat itu ada di momen saat ini, sehingga kalau gue berani nambah ini kemungkinan besar kayak kontributor font-nya Shutterstock. Nah, buat teman-teman yang belum paham, kontributor font itu sejenis pendapatan yang dimana itu dihasilkan oleh foto kita digunakan untuk generatif AI ataupun digunakan AI untuk belajar ya. Jadi konsepnya itu ada dua tersebut. Di Shutterstock itu udah ada dan gue udah jelasin video lengkapnya ada di sini nih ya. Kalian bisa tonton terkait hal tersebut kalau kalian belum mengerti AI dan ini apa dan sebagainya, itu kalian bisa tonton video ini. Tapi balik lagi ke Adobe, bahwa gue bisa nebak kayaknya ini dari situ deh gitu kan.
Kenapa dari situ? Karena ini semuanya dapat, gitu kan. Semuanya dapat dan kebagian tuh. Ada yang gede, ada yang kecil. Terus ada yang jadi pertanyaan gini. Ada hipotesa yang lain juga bahwa dari free asset. Nah, ini free asset beda lagi ya. Jadi Adobe itu sekarang lagi banyak banget sumber pendapatan. Gue jelasin dari penjualan stok foto, dari mereka mau learning AI gitu, ada satu missionnya gitu, beberapa kontributor dipilih termasuk gue. Kalian bisa lihat misinya seperti ini kurang lebih. Nah, terus juga ada lagi dari free asset. Nah, gue jelasin dulu free asset ini apa. Free asset itu adalah di mana aset kita dinominasikan ke dalam aset-aset gratis yang diberikan oleh Adobe Stock, dan mereka mau bayar di depan dengan harga minimal $5 satu fotonya. Kemarin gue dapat nominasi itu sekitar total hampir 35-40 jutaan ya, karena gue dapat 2000 aset yang ternominasi, tapi kenyataannya nggak sampai segitu. Nah, banyak yang bilang bahwa bisa jadi ini adalah hasil dari free asset kemarin. Tapi gue udah dapat uangnya, kebetulan gue udah dapat free asset, dan ini bukan tahun pertama gue dalam mengikuti free asset. Gue udah ikutin tahun sebelumnya 2022 ketika ini pertama kali muncul, gue udah ikut. Kemudian 2023 gue ikut lagi. Kebetulan karena aset-aset gue yang lolos di tahun 2022 ini lolos lagi di 2023. Jadi gue lumayan dapat banyak tuh kemarin. Jutaan lah dapat dari situ gitu kan. Nah, ada yang bilang bahwa ini dapat free asset mas, ini kita bisa dapetin uang dari free asset yang kemarin ini. Tapi kalau gue lihat ya, free asset itu kan hanya khusus untuk aset-aset yang udah terjual. Nah, ini kontributor yang baru mulai punya satu portofolio pun gue dapat kan, dapat banyak screenshot juga, ataupun banyak yang ngelaporin gue lewat DM Instagram ataupun peserta alumni starter kelas gue, mereka pada bilang, ya mas saya baru dapat punya di bawah baru punya satu portofolio dapat $1. Ada juga yang punya beberapa cuman 10 portofolio dapat berapa dolar gitu. Jadi banyak nih yang beragam, dan itu ternyata semua rata. Dan gue ngelihat ini nggak ada masuk ke dalam ciri khas free asset gitu kan. Oke, free asset bukan, terus juga di Adobe Stock juga bukan dari dari penjualan foto, dari fraud gitu kan, karena semuanya ngalamin hal yang sama gitu kan. Dan gue paling nebak adalah ini kemungkinan besar dari kontributor fraudnya Adobe sendiri gitu kan. Nah, ini gue masih bertanya-tanya, gue coba reach out di kolom di story Instagram gue, dan mereka juga mengalami hal sama. Banyak yang mention gue, mas gue dapat sekian, dapat sekian, ada yang dapat sekitar $40, ada temanku dapat ratusan dolar dan sebagainya gitu kan. Nah, itu beragam pendapatannya. Nah, ternyata jawabannya ada di saat 5 menit sebelum gue bikin video ini. Gue baca lewat emailnya mereka, dan ini dia jawaban dari mana asal muasalnya ratusan dolar atau mungkin ratusan ribu dolar yang dibagikan Adobe ke semua kontributornya. Gue baca ini emailnya ya. Mungkin teman-teman juga pasti udah dapat nih emailnya. Tapi buat yang belum dapat ataupun nggak masuk emailnya, ya kita bacain bareng-bareng, kita coba pahami bareng-bareng ya. Oke, emailnya judulnya gini. Kalian bisa lihat nanti di layar sebelah sini nih, gue munculin ya. Announcing bonus payment for Adobe Firefly Training. Buat teman-teman nih, ini langsung ada kata-kata bonus payment for Adobe Firefly Training. Udah jelas-jelas nih. Oke, tapi gue akan bacain dulu emailnya ya, balik lagi. When Adobe announced Adobe Firefly, a new family of creative generative AI models to help creators transform the way they imagine and explore creativity's possibilities. We shared that we developing generative AI responsibly with creators at the center. Ini ada banyak banget ya teman-teman, kalian bisa baca nantinya, tinggal di pause videonya dan kalian bisa langsung baca sendiri. Tapi lihat bahwa ada satu kata penting yang gue garis bawahi, bahwa receive Firefly bonus payment today, September 13, 2023. The bonus payment is not guaranteed. It's varies for each contributor and it's paid at Adobe discretion.
Oke, gue udah cukup membaca bolak-balik soal ini. Jadi, gue akan jelasin dalam bahasa Indonesianya. Buat teman-teman yang belum paham, Adobe itu kan sebenarnya mereka itu adalah software untuk para creators, designer, dan sebagainya. Ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustration, ada Adobe Premiere Pro, dan masih banyak lagi ya. Jadi mereka tuh punya banyak family ya, software itu banyak. Nah, yang paling baru itu adalah Firefly sama generative AI-nya yang ada di Photoshop Beta gitu kan. Nah, gue pada saat itu dikeluarkan, gue selalu bertanya gini, itu datanya mesti dari mana? Data mereka nge-generate itu dari mana? Karena kalau kita ngomongin AI, itu sebenarnya mereka itu dapat data itu dari machine learning. Jadi AI mereka tuh mempelajari sesuatu objek sehingga mereka mendapatkan satu kesimpulan, satu insight tertentu terkait apa yang pengen mereka pelajari. Nah, generative AI, Adobe Firefly itu adalah salah satu bentuk dari hal tersebut gitu. Sehingga gue nebak kayaknya ini Adobe Stock pada saat awal gue selalu berpikiran bahwa ini Adobe Stock pasti digunakan untuk urusan AI. Nah, pertanyaan gue adalah dapat cuan nggak nih kontributor dari situ? Karena gue nggak make sense ketika AI itu nggak ada satu tempat untuk ada satu aset untuk dipelajari terus tiba-tiba jadi gitu. Itu almost impossible kalau menurut gue. Pasti mereka ada mempelajari sesuatu data terlebih dahulu. Ada big data yang dipelajari dan gue menebak-nebak di awal adalah ini generative AI-nya Photoshop ataupun Firefly itu pasti asal muasalnya dari Adobe Stock. Nah, hingga timbul akhirnya ini pasti kontributor someday dapat cuan. Karena Shutterstock pun mengeluarkan hal tersebut gitu kan. Shutterstock menggunakan generative AI-nya mereka dan mereka juga jual aset fotonya mereka untuk machine learning dan kontributor dapat kontributor found gitu kan. Dan dari situ sehingga Adobe pasti juga someday akan mengeluarkan kontributor found-nya versi mereka dan terbukti hari ini tadi dari email ini menjelaskan bahwa udah jelas bahwa mereka fair kok dengan kontributor, bahwa mereka mau nih membagikan apa yang mereka jual lewat Photoshop Firefly ke customer mereka, ke desainer yang menggunakan ini, termasuk gue juga, ke kontributornya juga. Karena ada salah satu kata-kata yang paling penting bahwa email ini, bahwa with creators at the center, itu menjelaskan bahwa asal muasalnya Adobe Firefly, asal muasalnya dari generative AI Photoshop itu ya dari Adobe Stock, dan kontributor lah yang sebenarnya sangat memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan produknya mereka gitu, sehingga ya cuannya banyak gitu, dan mereka membagikan ini secara fair gitu ke kontributornya, tetap dapetin. Bayangin yang ada yang dapat satu portofolio pun dapat $1 gitu kan, dan gue udah 17.000 juga dapat ratusan dolar. Buat gue jumlahnya nggak begitu saklek hitungannya. Dalam konteks gini teman-teman, mungkin ada yang tanya, loh ini kita dapat sekian dolar, pendapatannya dari mana gitu kan? Ada nggak hitungan jelasnya? Dan kupikir itu cukup sulit untuk diutarakan juga dan untuk dijelaskan juga secara hitungan matematika, karena gimana cara menjelaskannya kalau katakanlah kalian ada satu objek terus mereka pengen generative AI telur gitu kan, yang digunakan tuh cuman foto teman-teman tuh cuman latarnya doang, telurnya bukan telurnya kalian gitu. Jadi gimana cara ngitungnya itu kan mereka punya hitungan sendiri, dan bagi gue itu nggak ada masalah gitu kan. Yang penting kontributor tetap dapat penghasilan, pendapatan bonus dari sini di luar penjualan di market gitu. Jadi ya this is it. Gue sangat seneng dengan programnya dari Adobe Stock. Mereka bagi-bagi ke kontributor, dan mereka juga ekosistem mereka tuh bener-bener, gue desainer dan gue pengguna Adobe, gue berlangganan di tempat mereka, dan gue senang banget dengan softwarenya mereka, dan gue sebagai pelaku yang menjual di tempatnya mereka juga gue dapat keuntungan banyak dari situ. Jadi bener-bener kayak wah ini satu keuntungan besar ya untuk ikuti kita menjadi bagian dari ekosistemnya Adobe. Itu top tier banget gitu kan. Nah, oke. Terus kita ngomongin ke depannya seperti apa, Mas? Soal Adobe ini. Apakah kita akan mendapatkan uang lagi dari Adobe dan bagaimana cara meningkatkannya? Mungkin akan jadi pertanyaan-pertanyaan buat kalian yang ingin ikut program ini lagi gitu kan. Buat gue pasti selama Adobe Firefly generative AI itu masih digunakan, dan gue lihat juga orang juga udah mulai beralih ke AI gitu kan. Mereka suka menggunakan ini,
berarti ada demand yang tercipta untuk lebih banyak aset lagi, ya, aset di Adobe Stock, dan karena mereka gunakan itu untuk generative AI. Jadi menurut gue ini kedepannya akan ada lagi, cuman gue nggak tahu nih kapan akan dibagikan lagi. Kemarin di Shutterstock itu dibagikan kalau nggak salah 3-6 bulan, tapi begitu gue cek ulang itu sekitar 6 bulan sekali, 1 semester sekali gue dapat uang dari contributor vault. Nah, Adobe gue nggak tahu kebijakannya mereka seperti apa. Apakah mereka bisa dapetin per bulan, atau juga 6 bulan, atau bahkan 1 tahun aja gitu. Gue nggak berani jamin sih. Cuman kalau dari emailnya ini tadi, bahwa menjelaskan ya, ini gue akan bacain di bagian akhirnya. Adobe Stock and the number of license that was image generated in 12-month period between June 3rd 2022 dan June tanggal 2 2023. Sorry, vocab gue mungkin kurang bagus, jadi gue bahasa Indonesiain. Nah, jadi gue bisa melihat bahwa ini dijelaskan 12 bulan. Bisa jadi periodenya adalah 1 tahun. Berarti ada lagi itu ada di tahun depan, gitu kan. Di tahun 2024 ya. Jadi masih ada satu tahun lagi. Oke, gimana Mas cara mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada tahun ini katakanlah, ataupun teman-teman yang pengen ikut program ini? Jawabannya sederhana, kalian cukup jadi kontributor di Adobe Stock dan perbanyak portofolio. Variasinya juga dibanyakin, jangan objeknya itu aja ya, tapi variasinya juga dibanyakin. Oke. Buat teman-teman yang pengen dapetin banyak ya, menurut gue kuncinya cuma itu aja. Nggak usah terlalu dipikir rumit lah gitu loh. Karena buat gue juga, gue nggak akan terlalu bertumpu pada pendapatan ini. Karena ini kalau kita lihat cuma 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi gue nggak bisa ngandelin ini ngandelin ini untuk pendapatan di microstock gue gitu kan. Yang gue lebih andalkan adalah marketnya, penjualan di market, pembelian satuan atau mungkin paketan dan sebagainya. Gue lebih suka pakai itu dibandingkan kita berpikir untuk, wah gue mau dapatin kontributor font lebih gede lagi gitu kan. Itu yang mungkin jadi pertanyaan juga, atau mungkin jadi kegelisahan teman-teman gitu kan, bahwa ini bisa nggak ya Mas tahun depan dapat lagi ataupun gimana? Menurut gue sih nggak usah dipikirin. Yang penting kalian nyetok, kalian tambahin portofolio sebanyak-banyaknya, kalian bisa dapetin cuan dari situ 1 tahun sekali, ada bonus tahunan gitu. Anggap aja kayak gitu kan. Anggap aja THR deh gitu ya. Biar teman-teman nggak usah berpikir terlalu rumit terhadap hal ini gitu kan. Cukup dinikmati, cukup disyukuri gitu kan. Oh, kita dari adanya perkembangan teknologi AI sekarang, ternyata Microstocker lah yang paling salah satu diuntungkan di industri ini. Jadi ya just go ahead aja, yang penting kita fokus untuk meningkatin kualitas, tambah portofolio, udah itu aja. Hal kayak gini termasuk di Shutterstock, Adobe Stock, anggap aja bonus atau THR gitu ya, tunjangan hari lembur. Jadi udah itu aja ya teman-teman, gak usah berpikir terlalu berat. Oh ya, tambahan informasi juga, sebenarnya ada 3 platform yang udah ngasih ini. Yang pertama adalah Shutterstock tentunya, kedua Adobe Stock, dan sebelum gue dapetin Adobe Stock itu gue udah dapat juga dari Pond5. Jadi Pond5 juga sama persis ngeluarin program yang sama, cuman gue nggak tahu hitungannya kayak gimana, dan gue mungkin kalau dapat, karena gue dapatnya nggak begitu banyak ya, jadi gue nggak pengen begitu bahas karena gue juga nggak begitu paham juga. Baik, intinya seperti itu, nikmati hasilnya, tambah portofolionya, biar tahun depan teman-teman dapat cuan yang lebih besar dari kontributor font, hasil Adobe Firefly dan generative AI-nya Photoshop. Gitu aja teman-teman, semoga ini mencerahkan kegelisahan teman-teman. Ini duit gaib, bukan, ini duit fraud, bukan, ini benar-benar duit dari hasil karya teman-teman, uang tidur, uang lembur ya. Nggak usah dirisaukan, nggak usah dipermasalahkan, just enjoy the money. Menurut gue gitu aja. Thank you ya semuanya teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Silahkan buat kalian yang ingin dapetin kabar terbaru, inspirasi dan sebagainya, gue sering banget bagikan di Instagram gue di @reski11. Jadi kalian bisa follow dan simak ilmu-ilmunya secara gratis di situ. Kalau kalian yang baru mulai pengen belajar Microsoft secara lebih intensif, gue ada kelasnya. Kalian bisa klik link di deskripsi, langsung diklik aja, karena di situ kalian bisa langsung belajar banyak hal mengenai Microsoft. Kemudian juga ya teman-teman, gue jualan kaos ya,
ya, yaitu I'm stock photographer. Gambarnya seperti ini, gue lagi nggak pakai gitu kan. Nah, kalian kalau pengen kaosnya bisa dapetin lewat Shopee, kalian langsung klik aja dan kita langsung kirimkan barangnya. Gitu aja. Buat teman-teman yang udah subscribe, silahkan mau request video apa lagi yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi kita bisa lanjutin ke pembahasan berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.